Karis dan Shalom. Grace and peace from God, our Father, Son, and Holy Spirit be with you all wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus Allah Tritunggal kita menyertai saudara sekalian di mana saja berada. Pada minggu ini saya akan membaca lagi firman Tuhan yang sama seperti minggu lalu dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 sebagai teks yang akan kita gali lagi bersama-sama. I'm going to read again the same text of the Word of God from Genesis chapter 1 verse 26 and 27. We are going to continue to find the richness of the teaching, comfort from our God. So here is the word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kejadian 1, 26, 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Saya akan membaca lagi di dalam bahasa Inggris untuk kita bisa bersama-sama menikmatinya. I'm going to read also in English. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. The purpose of God in making man. Tujuan utama dari Tuhan menciptakan manusia. The main purpose of God in creating man. Saudara, minggu yang lalu kita belajar tentang apa arti dari manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Last week we will learn about the meaning of creating man in the image and likeness of God. And we learn that the meaning of creating in the image and likeness of God are man was created in
knowledge, in righteousness, and in holiness, which is no other creatures have it, only man. Kita belajar bersama bahwa tidak ada satu hasil ciptaan Tuhan pun yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 yang diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah, di dalam pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Hanya manusia sajalah yang diciptakan dalam rupa atau gambar Allah, yaitu dalam pengetahuan yang luar biasa, dalam kebenaran, dan dalam kesucian, sehingga mereka dapat berelasi dengan Tuhan. The point is that they can have good, deep, close relationship with God. And that is the point. Now I'm going to dig deeper about that. Makanya itu tujuan saya pada minggu ini yang saya akan gali lebih dalam lagi. Tujuan Tuhan menciptakan manusia di dalam rupa atau gambarnya itu. The purpose of God in creating man in his image and his likeness. Saya melihat bahwa tujuan utama Tuhan menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya agar supaya manusia bisa berelasi dengan Tuhan. The main purpose of God in creating man is that so the man, which is the Adam and Eve, male and female, and all their descendants, their children, may have a good, deep, close relationship with God. Agar Adam dan Hawa dapat memiliki hubungan yang akrab, yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu saya ingin menggali bagian lanjutan dari ayat 26 tadi, tatkala Tuhan katakan bahwa Ia atau Elohim menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dalam bahasa asli itu dikatakan kita, our dalam bahasa Inggris. Nah, kata kita, kata our itu yang saya mau gali di sini untuk memberikan kepada kita pemahaman tentang tujuan utama Tuhan menciptakan manusia, termasuk saudara dan saya. So I like to dig from the word our, from the word our likeness and our image, which is God, that we can understand the deep meaning of it. Saya ingin melihat kata our di sini menunjukkan relasi yang tidak bisa diputuskan. Unseparable or unseparated connection, relationship between God and man, man and God. Jadi ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Dan saya berharap saudara akan mendapat hiburan dengan melihat dengan kacamata yang saya lihat itu. Bahwa manusia, Adam dan Hawa, dan semua turunan sampai kepada saudara dan saya memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa Tuhan
tidak menciptakan manusia itu jauh dari Dia. God did not create man far from Him. But God created man in such a way that make man so close to Him. Unseparated. Tuhan menciptakan manusia begitu rupa sehingga begitu dekat dengan Tuhan sendiri. Maka tatkala Dia bilang in our image, in our likeness, itu sangat penting sekali. Dengan melihat bahwa kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, maka sebenarnya Tuhan mau katakan bahwa Adam dan Hawa dan semua turunannya adalah anak-anaknya. Saudara tolong renungkan itu. By saying that He is going to make man in His image and likeness, emphasize that we are His children. Adam and also Eve and all their children are God's children. So if you see from here, then you can see how connected, how close, how intimate, how is it inseparable relationship. Dengan itu saudara kita bisa melihat betapa dekatnya, tidak terpisahnya, ada hubungan yang begitu tidak bisa terpisah antara Tuhan Allah dan manusia. Dan manusia dilihat sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Adam dan Hawa nenek moyang kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau Adam dan Hawa itu adalah anak-anak Allah, maka harusnya Allah itu dipanggil Bapa. So if Adam and Eve are seeing as the children of God, and then Adam and Eve's children are the children of God, then we should call Him as our Father. Allah adalah Bapa, dan Adam dan turunannya adalah anak-anaknya. There is a sense of sonship relationship. Sonship and fathership relationship. So if you see that God is our Father and we are His children, what a beautiful relationship it is. Betapa hubungan yang begitu asik, begitu indah, begitu akrab, begitu dekat, begitu intim. Tatkala kita melihat bahwa dalam ciptaan itu Allah adalah Bapa dan kita adalah anak. Nah, kalau Allah adalah Bapa dan kita adalah anak, maka kita bisa berkomunikasi dengan Bapa, dengan Allah itu bagaikan kita dengan Bapa. So if you see God as the Father and we are His children, then we can communicate with Him without any problem. And we're so close. Tambahan pula, kalau Dia adalah Bapa, kita adalah anak, maka harusnya kita tidak perlu takut seperti kita takut pada raja atau kita takut pada algojo atau pada tentara atau pada orang-orang lain yang mungkin menakutkan kita. Memang Dia adalah creator, memang Dia juga adalah raja. Tetapi tatkala dilihat bahwa Dia adalah pencipta dan raja sekaligus adalah Bapa, wah betapa indahnya itu relasi. Betapa indah itu relasi. Jadi Adam dan Hawa tatkala mereka diciptakan, Tuhan melihat bahwa mereka adalah anak-anaknya. Beda dengan binatang-binatang, beda dengan tumbuh-tumbuhan, beda dengan
benda-benda penerang bumi, tata surya, beda dengan daratan dan laut dan lain sebagainya. Karena mereka bukan anak-anak Allah. Manusia adalah anak-anak Allah. Makanya saudara, tatkala Tuhan menciptakan manusia itu, dia panggil mereka dan dia berkati mereka. Nanti di ayat selanjutnya kita akan gali itu. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus melihat dulu the intimation relationship. God seen us as his children, which is different from all the creatures, from the animals, from the birds, from the sky and the earth and the ocean and the sea and all kind of things that God has created. Only man was created in his image and was considered just like his own children. And so we can come close to him. Adam and Eve can come close to him, and he loved to be close to them. Just like Father loved to be close to his children. Jadi saudara, kita bisa dekat dengan Tuhan karena Tuhan mau dekat dengan kita. Bagai Bapa yang mau dekat dengan anaknya. Kalau gambaran kita di dunia, Bapa yang mau dekat itu saja. Dalam keterbatasannya mau dekat, memeluk, ya, bercakap, berjalan bersama, tidur bersama, mendengar kata-kata dari anak, mendengar pikiran dari anak dan menyatakan pikiran kepada anak. Itu kita bisa melihat gambaran relasi antara bapa anak. So the relationship between father and son in this earth, we can have the picture of what kind of relation that God can make with us. And that's why he must make us in his image, in the truth and the knowledge and the holiness, just like him. Nah, bagaimana bapak dan anak itu bisa berelasi kalau mereka berbeda? Memang dia tetap Tuhan, tetapi bersyukurlah kita yang adalah anak, dia ciptakan dalam karakternya, di dalam kemampuan pengetahuan yang dia kasih, agar kita bisa berelasi dengan dia, kebenaran yang dia kasih agar manusia bisa berelasi dengan dia, kekudusan yang dia kasih agar bisa berelasi dengan dia. Itulah pokok penting di dalam Tuhan menciptakan manusia. So the truth and holiness and the knowledge are important for men to have in order to have relationship with God as the Father. If you don't have the knowledge, how could you have connection with the Father? If you don't have the holiness in deeds and action and character, in the righteousness, you cannot have the connection with God. And that's why when men fell into sin, where they don't have the holiness anymore, there is no truth and righteousness anymore, they also knowledge about God also being disturbed, corrupted. Jadi tatkala manusia jatuh dalam dosa, pengetahuannya itu menjadi rusak, sifatnya itu menjadi rusak, nature-nya menjadi rusak, kebenarannya menjadi tidak ada, kekudusan juga menjadi hilang, maka hilang juga relationship dan dia tidak bisa lagi menjadi anak-anak Allah. They cannot be seen as the children of God anymore, but they were seen as the children of the devil. Itu nyatanya tatkala mereka jatuh dalam dosa, mereka membawa dirinya sebagai anak-anak iblis, bukan lagi menjadi anak-anak Allah yang punya pengetahuan surgawi, kebenaran surgawi, dan kekudusan surgawi.
Jadi saudara, dengan melihat arti diciptakan dalam rupa atau gambar Allah, kita sekaligus melihat dalamnya hikmat Allah, tetapi juga melihat dalamnya cinta kasih Allah. So in creating man in his image or in his likeness, we find the deep wisdom of God, at the same time the deep love of God. That he loved to make connection and relationship with us as his children. Just like Father love the children, wants to hear the children talking, wants to hear the children's expression of thinking and hope and all the plan and excitement and feeling and imagination, reasoning. God loves to hear that and also loves to share and bless his children. Dengan melihat cinta kasih Allah itu dalam menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya, kita melihat bagaikan Bapa yang di dunia yang punya keterbatasan mau mendengar akan ungkapan hati dan pikiran dan imajinasi dan mimpi dan harapan dan pikiran dan perasaan dan semua itu bisa disampaikan kepada Bapa yang dekat. Sekaligus Bapa juga mau sampaikan isi hatinya, keinginannya, kehendaknya, janjinya, actionnya, tindakannya, pikirannya. Jadi ada interaction between God as the Father and man as his children. What a beautiful thing, isn't it? Ini satu hal yang luar biasa, bukan? Bahwa Allah kita mau berhubungan dengan kita. Makanya saudara buka dalam Alkitab, meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan Allah masih datang. Saudara buka dalam Kejadian pasal 3. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah sebagai Bapa datang. Adam, Adam, di mana engkau berada? Manusia, itu bahasa kata Adam sama dengan manusia. Anakku, anakku, di mana engkau berada? What a lovely Father. Dalam kasihnya, meskipun manusia jatuh dalam dosa dan mau menaruh dirinya sebagai anak iblis dan tidak mau menjadi anak Bapa, Bapa di dalam kasihnya datang. The Father in his deep love came down, as you see in Genesis chapter 3. When man fell into sin, listened to the devil, wanted to become the children of devil, God in his loving Father action came down and called Adam, Adam, or hey man, or my children, where are you? Hanya dengan kata Adam, di mana engkau berada, kita bisa melihat the deep love of the Father looking for the fall children. Hati Bapa yang dalam kasih datang mencari anaknya yang sudah jatuh melawan Bapa, melawan kehendak Bapa, melawan perintah Bapa. Bapa tidak meninggalkan anaknya, tapi datang dan mencari. Dan dalam pencarian itu Bapa sebagai Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang adil. Maka dalam keadilannya dia memberikan hukuman kepada iblis dalam arti ular,
Tetapi juga Adam dan Hawa mendapat hukuman. Yaitu mendapat hukuman penderitaan di bumi ini. Makanya saudara dan saya, kita sampai saat ini masih alami itu karena kita di bumi. Karena kesalahan kita sendiri. Dan oleh karena itu harus ada jalan keluar dalam keadilan Allah. Di mana harus ada manusia, anak Tuhan yang lain. Yang bisa memenuhi kehendak Bapa. Agar Bapa itu bisa melihat kebenaran dari manusia itu. Dan menjalankan keadilan itu. Agar manusia bisa menjadi anak-anak Bapa lagi. Bagaimana solusinya? Tuhan datang memberikan hukuman secara adil dalam Kejadian 3 ayat 15 dan 16. Sekaligus Tuhan memberikan janji keselamatan. Yaitu janji induk itu. Bahwa di dalam Tuhan Yesus yang datang dari turunan perempuan. Ada jalan keluar. Di mana dia akan datang untuk melaksanakan seluruh perintah Tuhan. Kebenaran dalam kekudusan dan mengetahui akan pengetahuan surgawi. Dan memenuhi seluruh tuntutan hukuman Allah itu. Agar mereka yang percaya kepada dia itu dapat diangkat dan dilihat sebagai anak Bapa lagi. Makanya saudara yang percaya dalam Tuhan, dikatakan oleh Alkitab kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Roh Kudus. Kita menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus. Diangkat sebagai anak-anak Allah. Dan kita bisa membangun relasi dengan Tuhan lagi. Semua itu hanya bisa karena Tuhan Yesus Kristus. So that's why when God came down, He gave His justification, but at the same time, He gave the way out, which is He promised about the coming of our Lord Jesus Christ. Because only through Him that He can show the knowledge and the righteousness and the holiness of life. At the same time, He can fulfill the punishment of God so that He can become our Savior. And through Him and through the Holy Spirit, we can be seen, considered, accepted as the adopted children of God. And so we can have better, nice, intimation relationship again. Luar biasa. Makanya saudara, kalau tidak percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak akan mungkin kita diangkat menjadi anak-anak Allah atau anak angkat Allah. Tidak akan mungkin. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita kembali dilihat sebagai anak-anak Allah. Itu saudara bisa lihat di dalam Roma pasal 8. Itu ada disebutkan di sana, di dalam Roh Kudus kita dilihat sebagai anak-anak Allah. Saya bisa baca itu. You can see in Romans chapter 8. It's mentioned about through the Holy Spirit in our Lord Jesus Christ, we are called the children of God. We can read it in verse 12 up to verse 17. Kita bisa baca dari ayat 12 dari Roma pasal 8. Demikian bunyinya. Lebih dahulu saya baca di ayat 2. Let's see verse 2 first. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menolong kita terlepas dari dosa itu. Dan kemudian kita mendapat Roh Kudus untuk menolong kita, mengangkat kita kembali menjadi anak-anak Allah. So through our Lord Jesus Christ and the Spirit of our Lord Jesus Christ, which is the Holy Spirit, made us as His children. And you can see in verse 12, ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. All people who are led by the Holy Spirit is the child of God. Verse 14. Now verse 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. So the Spirit makes us as the child of God. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Because of that Holy Spirit we call Father. Father, Aba, yes Father. Roh itu bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi, so that Spirit give witness with our spirit that we are the children of God. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. So now we are the children of God, we are the heirs. Maksudnya berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. So we will have that heirs with our Lord Jesus Christ, yang kita menderita bersama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. So we are suffered with Him, but we will be glorified with Him. We as His children. Jadi saudara, sebelumnya kita memang sudah anak-anak Allah di dalam Adam itu. Tuhan Allah menciptakan kita, Adam dan turunannya termasuk kita sebagai anak-anaknya. Tapi karena jatuh dalam dosa, kita menjadi anak-anak iblis karena mengikuti iblis. Namun Tuhan datang memberikan jalan keluar dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dilihat menjadi, diterima menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat Bapa Allah sebagai Bapa dan kita menerima warisan itu. Luar biasa. That is a good news. Itulah berita yang luar biasa. Dan bukan kita saja di perjanjian lama. Baru. Mereka di perjanjian lama juga dipimpin oleh roh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Memberikan janji tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka juga terhitung di dalam situ. Anak-anak Abraham itu terhitung di dalam janji tentang anak-anak Bapa. Itu saudara yang saya pikir baik untuk kita belajar, kita terima sebagai bukti bahwa Tuhan itu dalam menciptakan kita, Dia mau agar kita manusia melihat bahwa Dia adalah Bapa kita. Jadi saudara, kita harus melihat dari perjanjian lama tatkala manusia diciptakan, setelah jatuh dan kemudian dia angkat kembali dan diselamatkan kembali dan ditarik kembali menjadi anak-anak Allah lagi. Makanya saya melihat
Adam yang pertama itu jatuh, tapi Adam yang kedua datang mengangkat kita untuk menaruh kembali posisi kita sebagai anak-anak Allah. So our Lord Jesus Christ came as the second Adam in order to bring us back to hold our position as the children of God, so that in the leading of God through the Holy Spirit, we can see God and call God as the Abba, the Father, the one that we believe and we respect and we honor and we worship as God at the same time as our Father. Dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus, kita yang sebelumnya jatuh diangkat menjadi anak. Kita yang sebelumnya bukan anak diangkat menjadi anak-anak, angkat lagi dan bisa memanggil lagi Bapa, Abba. Bapa pencipta itu adalah Father, Bapa kita yang dekat, yang kita bisa adakan relasi yang akrab, yang indah, yang luar biasa. Itulah maksud Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita di dalam gambar dan rupa itu. That is the purpose, the main purpose of God in creating us in His image and His likeness, so that we can see Him as our Father and He can see us as our children. And that's why He keep on saying, "You are my people, you are my people." Dia selalu katakan, engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Allahmu tidak lain adalah Bapamu. Makanya Tuhan Yesus tatkala masih ada di bumi sebelum naik ke surga, dia mengajar kepada kita untuk panggil Bapa Allah itu Bapa. Dalam doanya kita berdoa bukan saja memanggil Allah kami di surga, tetapi kita memanggil Bapa kami di surga. Bukan saja Bapakku, tapi Bapa kami di surga. Kenapa? Kita punya satu Bapa, tapi kita bersaudara. Karena kita yang adalah saudara adalah kami. Dan kita lihat Allah itu bukan sebagai Allah yang jauh, tapi Allah kita adalah Bapa kita. Bapa kita karena Tuhan Yesus, Bapa kita karena Roh Kudus, Bapa kita karena pencipta yang telah menciptakan kita di dalam image, dalam gambar dan rupanya. Dan Bapa kita yang mau supaya kita hidup di dalam kebenaran, dalam kesucian, dan di dalam pengetahuan akan Allah. Jadi saudara, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita bukan tanpa punya maksud tatkala mengajar kita untuk berdoa dengan doa Bapa kami itu. Tujuannya kembali kepada fungsi kita, bahwa kita punya posisi sebagai anak. So when our Lord Jesus Christ teaches us about the Lord's Prayer, where we are to call God as our Father, He is reminding us as our position as children of God, as the image of God, as the likeness of God. He wants us to see God just like He see God as the Father. He wants us to look at God as the Father, the loving Father, as well as the King, as well as the Creator, as well as the Redeemer, as well as close God, Father who so loved the children. Dia mengajar doa Bapa kami supaya kita itu mengingat akan posisi kita di penciptaan sebagai gambar dan rupa Allah itu, sekaligus agar kita melihat Allah sebagai Allah, Bapa, pencipta, Raja kita, yang harus kita hormati sekaligus harus kita kasihi. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu sebagai Bapa.
Datanglah kerajaanmu sebagai Bapa. Jadilah kehendakmu dalam hidup saya sebagai Bapa. Dia mau supaya kita anak-anak, sebagai anak-anak Allah, selalu memuliakan Bapa. Itu tujuan. Selalu mengikuti kehendak Bapa. Itu tujuan. Selalu melihat Bapa sebagai Raja kita. Itu tujuan. Dan sekaligus tatkala kita menerima makanan dari Bapa, kita bersyukur kepada Bapa untuk makanan dan minuman itu. Dan tatkala kita mengampuni orang lain, kita ingat tugas kita sebagai pembawa kebenaran anak-anak Bapa. Supaya kita bisa hidup kudus sebagai anak-anak Bapa. Itu yang maksud dari Tuhan menciptakan kita. Sehingga tatkala kita jatuh di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru. In Christ you are new creation. 2 Corinthians 5 verse 17. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru maksudnya apa? Kita diangkat kembali lagi menjadi anak Bapa yang bisa lagi memuji Bapa, memuliakan Bapa, mengikuti kehendak Bapa, melihat Bapa sebagai Raja. Agar dalam seluruh kehidupan kita, kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Bapa. So that in all our life of the new creation in our Lord Jesus Christ, we can show our identity as the children of God. That led by the Holy Spirit and the Word of God, that we can show our heavenly characters, heavenly deeds as the image of God. Identitas kita di dalam Tuhan Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus tidak lain, yaitu identitas sebagai gambar dari Allah Bapa. Dan itu dijelaskan dengan baik di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai pasal yang keempat. Dan saya mau baca itu untuk saudara lihat bagaimana penjelasan firman Tuhan tentang bagaimana identitas dari anak-anak Allah. What are the identity of the children of God who are created as a new creation in our Lord Jesus Christ? And you can see in Colossians chapter 3 verse 1 to chapter 4 verse 6. Saya baca itu. We can read that. Verse 5 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Verse 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kata gambar keluar di sini, kata Khalik keluar di sini. Khalik apa ya? Tuhan pencipta. Menurut gambar Sang Pencipta, menurut gambar Bapa. Apa itu gambar Bapa? Itulah kehidupan sebagai manusia baru. Apa itu identitas manusia baru? Itulah yang disebut di dalam Galatia pasal yang ke-5 tentang buah-buah roh itu. Maka disambung juga sama seperti di sini. Apa itu? Yang disebut dengan identitas anak-anak Allah sebagai gambar rupa dari Tuhan Allah Bapa kita. Ayat 11.
Dalam hal ini, verse 18 shows that we are supposed to show the identity of God's children as the image of God, as you see in verse 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu ini identitasnya. Karena itu this is the identity sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan. You see, you put the love as the identity of God's children. Belas kasihan adalah ciri khas identitas anak-anak Allah yang telah dibaharui di dalam gambar Allah. Apa itu gambar Allah? Kita mempunyai belas kasihan. Kita memiliki kekudusan sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, hidup dalam kebenaran, dikasihi Tuhan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini yang bersama dengan apa disebut dalam buah-buah roh itu. Buah-buah roh itu adalah the identity of the image of God. Itulah identitas dari gambar rupa Allah itu. Dan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila kamu seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Pengampunan juga ada di dalam situ sebagai the identity of the image of God. Inilah identitas gambar Allah itu tentang pengampunan, kesabaran. Ayat 14, verse 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Love, love, love. That is the identity of the image of God. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera. Sama seperti buah roh. Ada cinta kasih, ada damai sejahtera. You see in verse 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Itu tujuan. That is the purpose. You have the love. You have the patience. You have the humbleness. And you have all the feature, the character of heavenly life. And also you thank God. Tujuannya kita bersyukur kepada Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan kita dalam gambarnya supaya kita mengenal Dia dan kita bersyukur. Itulah ayat 15. To thank God. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, we sing glorify God as the image of God. Sebagai gambar Allah, kita dipanggil bukan saja bersyukur, tapi memuji-muji Tuhan. Bagaimana memuji Tuhan? Memuji Tuhan dalam mazmur, memuji Tuhan dalam puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu ucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. So you glorify God, you praise God, you sing for God with the spiritual songs and psalms and all this, the songs of praising God in our heart as the identity way of life, heavenly identity way of life, as the image of God. Inilah sebagai gambar Allah. Tujuannya begitu, kita menyanyi puji Tuhan. Ayat 17, 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukannya semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. That's the point. Mengucap syukur kepada siapa? Kepada Allah Bapa kita. Back to the Father again. So you thank God again with all your action, all your attitude, all your character, all your deeds, all your thinking, all your words in saying, and thank Him as our God, our Father.
Kesimpulannya saudara dari pasal ini menyatakan bahwa sebagai manusia baru yang telah diciptakan baru dalam gambar Allah, kita dipanggil untuk menunjukkan identitas kita di dalam seluruh buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan dan bersama dengan itu kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian rohani dan mazmur. Untuk siapa? Untuk Allah dan juga sebagai Bapa kita yang dekat dengan kita. Itu adalah penting, dan itu saudara, kalau saudara baca terus dalam pasal 3 ini sampai pasal 4, saudara bisa melihat tujuan dari Tuhan menciptakan Adam dan turunannya tidak lain agar supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita punya good relationship, dan tujuan Tuhan yang lain agar supaya kita juga menunjukkan identity of life, identitas hidup kita sebagai anak-anak Bapa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas perbuatan ciptaannya, atas perbuatan penebusannya, dan atas perbuatan pengudusannya. Dia sebagai Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menebus kita dan menguduskan kita. So we thank God as our Father by showing our identity as the image of God, as our Father, our Creator, our Redeemer, our Sanctifier, our Provider, who loves us and always be with us. Makanya Tuhan Yesus katakan, I am with you. Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu. Itu menunjukkan betapa dia dekat dengan kita sebagai Bapa, sebagai Allah di dalam Tuhan Yesus. Maka dikatakan Roh Kudus juga tinggal dalam kita. Itu menunjukkan Allah mau tinggal dalam kita. Bapa mau tinggal dengan kita. Oh, that's satu gambaran yang luar biasa, saudara-saudara. That we have a God who loves to dwell in us, who loves to live in us, who loves to be with us. Satu Allah yang luar biasa, yang tidak ada satu Allah pun sama seperti Allah kita ini, yang mana mau tinggal dalam kita, mau ada bersama kita, mau berkomunikasi dengan kita, mau berelasi dengan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, I am with you. Sekaligus mengatakan bahwa Allah menyertai kita. Itulah namanya Immanuel. Allah beserta kita. Tuhan sebagai Bapa mau menyertai kita. What a beautiful words and tidings, berita yang sangat menggembirakan, saudara. Hanya kita belajar arti dia menciptakan kita di dalam gambar dan rupanya. Kita belajar betapa luar biasa itu. Kita tahu ada hubungan sonship relationship atau hubungan anak dengan bapa, bapa dengan anak, Allah dengan umat dengan Allah. Dan kita belajar tentang ada identitas di antara kita semua dengan Bapa. Bapa memberikan kita manusia baru dan kita punya identitas. Nah, bersama dengan itu ada identitas ini, kita punya tanggung jawab. Tujuan yang lain yaitu tanggung jawab kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tanggung jawab kita yang lain itu yang dikatakan dalam kalimat selanjutnya. The next purpose of God in creating man is, you can see in the next sentence, where God say that so that the man can rule, organize the earth. Itulah maksud Tuhan yang selanjutnya. Maka saudara bisa lihat dalam kalimat selanjutnya, setelah Tuhan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu saudara bisa saja kita baca apa yang Tuhan katakan dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai 9. You can see this point of God in creating man in his image so that man can rule, subdue, and have dominion over all of the earth, including the animals and the bird and the fish in the ocean. As you can see in Psalm 8,
verse 4 or 5 to 9, and I like to read that. Mari kita lihat dalam Mazmur 8 bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu dan mengangkat manusia sebagai ambasadornya, sebagai dutanya, mewakili Allah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini di dalam takut akan Tuhan, dalam kebenaran, kesucian, dan pengetahuan yang Dia kasih. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ke-5. Apakah manusia, Psalm 8 verse 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow, hampir sama seperti Allah. You have made him almost like God. Wow, 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 wow. Tidak ada satupun yang bisa dibuat hampir sama seperti Allah, tapi manusia. Dan telah memahkotainya, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, giving him with the glory and respect and honor. Look at that. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segalanya telah kau letakkan di bawah kakinya. So you gave them the dominion and authority over above your hands' work. Everything is actually putting under his feet, including the animal, the sheep, and all the animals, even the birds. Semua binatang-binatang, kambing, domba, lembu, sapi sekalian, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa semua yang melintasi lautan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Maka saudara, kita ini sebenarnya sangat luar biasa. Bahkan tadi dikatakan hampir sama dengan Allah. Karena memang kita menjadi ambassador dari Allah sebagai anaknya. Ini yang kita lihat. Karena kita adalah anak, kita mewarisi itu, kita mengatur itu, kita merule itu, kita mensubdue itu, kita mempunyai dominion atas semua ciptaan Allah. Makanya kita dipanggil untuk merawati buah karya Allah. Kita sekarang di bumi dipanggil untuk melihat, merawati karya Allah. Tapi lebih daripada itu, nanti tatkala kita semua mati dan Tuhan Yesus datang, sudah ada janji juga kepada kita yang kita belajar dalam kitab Wahyu itu, bahwa kita juga menjadi pewaris kerajaan Allah yang akan mengatur segala sesuatu yang Tuhan baharui, Tuhan ciptakan bagi kita. That's the promise. That we also will rule like king together with our Lord Jesus Christ in the new paradise, as we learn from the book of Revelation. As soon as our Lord Jesus Christ come down and take us, and so we can enjoy the new paradise and we can rule everything. And God is with us, God is in us, and we are together with Him as His children, and He is our Father. Saat itulah akan menjadi sempurna, di mana Dia menjadi Bapa kita, tinggal dalam kita, kita di dalam Dia, dan kita mengatur segala sesuatu yang Dia baharukan bagi saudara dan saya. Ini semua hanya bisa terjadi karena Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masih ada di bumi ini, kita dipanggil untuk merawati, untuk menjagai, untuk memelihara semua ciptaan Tuhan ini di dalam cara Tuhan. Agar semua yang kita laksanakan, nama Tuhan dimuliakan. Kita buat itu dengan apa? Dengan kebenaran, dalam pengetahuan, dalam kesucian, dan di dalam menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. We do the work as the ambassador of God in ruling all this earth, organize all the creation of God to glorify His name, and we can hope for the coming new heaven and new
earth, where we are in Him and He is in us, and we all together and we glorify Him, we worship Him in the knowledge, in the righteousness, in the holiness, as the image of God, complete perfectly. Kita menyembah Dia di dalam gambarnya, identitas surgawi, dalam pengetahuan, dalam kesucian, dalam kebenaran secara sempurna. Sebelum kita sampai di sana, sebagai orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anak angkat karena Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk tunjuk identitas kita, tunjuk hubungan kita sebagai anak Allah, tunjuk bahwa Dia adalah Bapa kita, dan tunjuk kehidupan kita dalam tugas memuliakan Tuhan, mengatur segala sesuatu di bumi ini sebagai gambar Allah. Itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia. That is the goal of God in creating man, you and me, in this earth. Praise God for His creation. Praise God for His love. Praise God for our Lord Jesus Christ. Praise God for the Holy Spirit. Praise God for His love that He's like to dwell in us. Praise God for all His love. Terima kasih Tuhan untuk karya penciptaannya, untuk karya penebusannya, untuk karya pengudusannya, untuk karya kasihnya yang mau tinggal dalam kita, yang mau menyertai kita, yang memberikan kita keselamatan, dan telah membuat kita sebagai manusia baru, menunjukkan image of God, gambar dan rupa Allah yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, yang membuat kita adalah anak-anak Allah, the image of God, gambar rupa Allah. Amin.